Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak sekalian, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran nahwu shorof dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenal tentang huruf, kata, dan kalimat dalam bahasa Arab. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan pembagian kata, ya, di halaman 2. Jadi kata dalam bahasa Arab itu disebut al-kalimah. Ini istilah yang harus kita bedakan, ya. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya jumlah, ya, atau jumlah mufidah. Ya, jadi istilah ini harus betul-betul kita bedakan, ya. Jadi yang dimaksud dengan al-kalimah di dalam bahasa Arab maksudnya adalah kata. Ya, kalimat atau kata itu terbagi 3 dalam bahasa Arab. Ya. Yang pertama itu isim. Isim itu mudahnya adalah kata benda. Ya. Tapi nanti tidak semua kata benda isim, ya. Maksudnya tidak semua isim itu kata benda, tapi semua kata benda adalah isim. Ya, karena nanti ada yang sebenarnya kata kerja tapi termasuk isim, nanti dia disebut dengan masdar, ya, itu termasuk isim. Jadi secara umum isim itu adalah kata benda. Sedangkan fi'il kata kerja. Ya, tidak semua fi'il itu kata semua kata kerja itu fi'il, tapi tidak semua fi'il kata kerja. Atau ada kata kerja yang termasuk isim, seperti tadi masdar tadi, ya. Dan huruf. Nah, huruf di sini maksudnya adalah huruf ma'ani yang dalam bahasa kitanya adalah kata sambung atau kata bantu. Ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa huruf itu ada 2 macam, ya. Huruf yang berarti seperti bahasa kita, yaitu huruf-huruf. Ya, kalau dalam bahasa Arab berarti dari alif sampai ya, huruf-huruf hijaiyah. Itu disebut dengan huruf hijai atau huruf mabani yang belum punya arti. Ya, nah, sedangkan huruf di sini yang termasuk pembagian al-kalimah atau kata itu maksudnya adalah kata sambung, ya, atau kata bantu yang sudah memiliki arti. Ya, misalnya min dari ila ke wa dan, ya, itu disebutnya huruf. Maksudnya adalah kata sambung. Nah, baik, kita masuk, ya, ke pembahasan yang pertama, yaitu isim, ya, al-ismu. Ya, al-ismu, isim didefinisikan huwa kalimatun dalat ala makna. Ya, isim itu adalah kata, karena dia termasuk pembagian kata. Ya, kata yang menunjukkan kepada makna, dalat ala makna. Nah, semua kata menunjukkan makna. Jadi sampai sini belum bisa dibedakan antara isim, fi'il, huruf.
Karena ketiga-ketiganya adalah menunjukkan makna sebagaimana definisi yang sudah kita bahas dari al-kalimatu hiya lafdzun lahu makna. Lafaz yang memiliki arti. Ya. Sudah kita bahas. Nah, kemudian berikutnya memberi arti, bagaimana memberi artinya itu? Fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Ya. Nah, ini yang saya tahu, yang mendefinisikan pertama kali ya untuk membedakan antara isim, fi'il dan huruf itu adalah Ibnu Hajib ya, di dalam kitab beliau Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Ulama-ulama sebelumnya belum ada yang secara detail rinci seperti ini mendefinisikan isim, fi'il dan huruf. Ya, sampai datang Ibnu Hajib dalam kitab beliau yang masyhur ya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Al-Kafiyah itu tentang ilmu nahwu, Asy-Syafiyah tentang ilmu tasrifnya. Ya, kalau sejak awal memang Imam Ali radhiyallahu anhu sudah memberitahukan bahwa kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu tiga, itu isim, fi'il dan huruf. Ya, kalau Ali bin Abi Thalib menyebutkan al-ismu huwa ma dalma anba'a anil bersama, yang memberitahukan tentang nama atau yang dinamai, baik nama orang, benda, itu kalau menurut Ali bin Abi Thalib. Sedangkan fi'il ma'an ba'an harakatil musamma, memberitahukan tentang pergerakan atau aktivitas yang dinamai, ya, yang dinamai tersebut. Ya, nah ini Ibnu Hajib secara lebih detail memberikan definisi, tujuannya untuk membedakan apa bedanya isim, fi'il dan huruf itu. Ya, kata beliau, isim itu adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri. Sampai di sini ini sama antara isim dan fi'il, sama, memberi arti pada dirinya sendiri. Nah, ini untuk membedakan dengan huruf. Ya, karena huruf itu memberi arti bukan pada dirinya, ya, tapi pada yang lainnya, kata yang lain. Contohnya begini. Ya, misalnya isim, ketika disebut Muhammadun, Muhammad, ya, itu sudah tergambar belum dalam pikiran kita? Maknanya sudah kegambar kan? Seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Ketika disebut kursiun, sudah ada gambaran dalam pikiran kita? Ada, sudah tergambar ke kursi, gambar bentuk kursi seperti apa. Ya, jadi itu maknanya memberi makna pada dirinya sendiri. Ketika disebutkan kata itu, ya, kita sudah paham, kita sudah ada gambaran dalam pikiran kita. Ya, itu namanya memberi makna pada dirinya sendiri. Termasuk juga fi'il, kata kerja. Ketika disebut duduk, ada gambarannya nggak dalam pikiran kita? Ada kan? Tergambar duduk itu seperti apa? Ya kan? Ketika disebut berjalan, ada gambarannya dalam pikiran kita. Gitu. Itu yang dimaksud dalat ala makna fi nafsiha, memberi makna pada dirinya sendiri. Ya, ini sama antara isim dan fi'il begitu. Nah, kemudian kata berikutnya ini untuk membedakan dengan fi'il. Kekhususan isim yang berbeda dari fi'il yaitu walam tuktarod bizamani. Ya, tidak disertai atau tidak bisa disertai dengan waktu. Nah, ini untuk membedakan dengan fi'il. Fi'il kata kerja itu bisa disertai waktu. Ya, waktu itu kan ada tiga ya, yaitu waktu telah lampau, waktu sekarang, dan akan datang. Ada tiga waktu. Nah, isim ini tidak bisa disertakan dengan waktu. Misalnya Muhammad, ya tidak bisa kan dikatakan telah Muhammad, sedang Muhammad, akan Muhammad, kan tidak disertai dengan waktu. Ya, itu isim. Nah, kalau fi'il bisa, misalnya
duduk, telah duduk, sedang duduk, akan duduk, kan bisa kan? Gitu. Jadi yang membedakan isim dan fiil, kalau isim itu tidak bisa disertai waktu, kalau fiil bisa. Ya, maka sempurnalah definisi dari isim itu adalah kalimatun. Ya, kalau bisa hafal lebih bagus, ya kalau tidak juga yang penting bang. Kalimatun dalat ala mana, coba dibaca bareng-bareng. Alismu wa dalat ala mana fi nafsiha walam tuktaron bi zamanin. Isim atau kata benda yaitu suatu kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri. Ya. Coba dibaca bareng-bareng contohnya dengan artinya. Muhammadun Muhammad. Ya. Terus Tilmidun murid laki-laki. Khairun kuda. Kalbun anjing. Kitun kucing. Daftarun buku tulis. Mirsamun pensil gambar. Tabasyirun kapur tulis. Syamsun matahari. Qamarun bulan. Asjarun pohon. ya. Coba dibaca lagi masing-masing contohnya dalam hati. Ya, mudah-mudahan ada yang nyangkut, ada yang ingat. Baik, coba ya. Saya sebutkan Arabnya, Bapak Ibu jawab terjemahnya. Muhammadun. Nah, jangan lihat ya. Ustadun. Tilmidun. Murid laki-laki. Khailun. Kuda. Kalbun. Kitun. Daftarun. Mirsamun. Sil gambar ya. Tabasyirun. Tulis Syamsun. Qamarun. Asjarun. Ya. Coba dijawab Arabnya. Muhammad. Ustad. Murid laki-laki. Kuda. Anjing. Kucing. Buku tulis. Pensil gambar. Kapur tulis. Matahari. Bulan. Pohon-pohon. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh dari isim. Baik itu menunjukkan nama orang, ya, Muhammadun kan nama orang, atau menunjukkan hewan, ya, hewan, kitun, kalbun, khairun, itu hewan. Ya, bisa juga menunjukkan benda mati. Ya. Qamarun, bulan, asjarun, pohon-pohon, syamsun, matahari. Ya, atau juga misalnya tilmidun, murid, ya. Gitu, atau ustadun, ustad, rajulun, misalnya seorang laki. Ya, itu adalah termasuk isim. Ya, kata benda dalam arti termasuk orang juga gitu ya. Orang, pohon, tumbuhan, hewan, ya, dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui isim itu ada tanda-tanda, ciri-cirinya. Ya, dengan ciri-ciri ini kita menjadi lebih mudah untuk mengenali isim itu. Ya, tapi yang harus diingat bahwa tidak semua isim ada ciri-ciri ini. Ya, kadang ada isim tapi tidak ada ciri-ciri ini.
Cuman kalau ada ciri ini sudah pasti isim begitu. Ya, kalau ada ciri-ciri ini sudah pasti isim. Kalau tidak ada belum tentu bukan isim. Ya. Baik, diperhatikan yang pertama, tanda isim itu berakhiran kasroh. Berakhiran kasroh yang pertama itu. Nah, kenapa berakhiran kasroh adalah tanda isim? Karena fiil kata kerja itu tidak ada yang berakhiran kasroh. Tidak ada. Ya, kemudian huruf paling ada juga kalau satu huruf. Satu huruf dia kasroh. Nah, yang namanya satu huruf kan tidak disebut berakhiran. Yang namanya berakhiran kan ada huruf sebelumnya. Ya kan? Harus ada huruf sebelumnya kalau yang namanya berakhiran. Ya, sehingga kalau satu huruf misalnya bi, yaitu huruf bukan isim dan tidak disebut berakhiran karena cuma satu huruf. Ya. Jadi minimal 2 atau 3 huruf. Dan rata-rata kata dalam bahasa itu minimal 3 huruf. Apa yang termasuk isim itu. Ya, jadi yang pertama berakhiran kasroh. Nah, ini ada di dalam contoh basmalah ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selain daripada bi, kalau bi-nya tadi huruf, bukan isim. Ya, yaitu yang pertama isminya itu isim. Ismi namanya juga ismun kan. Isim sendiri adalah isim gitu. Nama dengan nama kan gitu. Allahi ya nama Tuhan kita. Isim. Ar-Rahmani isim. Karena akhirnya adalah kasroh. Ar-Rahimi isim. Ya, karena berakhiran kasroh. Ya, itu yang pertama, berakhiran kasroh. Yang kedua, berakhiran tanwin. Ya, otomatis yang namanya tanwin pasti di akhir. Tanwin tidak bisa di huruf awal, tidak di huruf tengah, pasti di huruf akhir. Pernah nggak menemukan tanwin di tengah? Pernah? Enggak ya? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin tanwin itu di tengah atau di awal. Ya, yang namanya tanwin itu pasti di huruf terakhir. Nah, setiap ada tanwin maka itu sudah pasti isim. Dia menjadi ciri khas bagi isim. Tidak mungkin fiil itu ada yang menggunakan tanwin. Ya, begitu juga huruf tidak mungkin. Sehingga dia menjadi ciri bagi isim. Contohnya rojulun. Ya, tanwin ini terserah nanti mau tanwin doma, tanwin fathah, tanwin kasroh sama. Dia isi. Misalnya mau rojulun, rojulan, rojulin. Ya, itu. Rojulun apa artinya? Seorang laki-laki. Ya. Nanti sambil yang belum tahu bisa menambah ya kosakata. Ya, karena penting di buku saya ini kan mempelajari nahwu dan sorof. Ya, dan satu lagi ilmu yang perlu kita kuasai untuk bisa membaca Arab itu adalah kosakata. Jadi harus rajin di dalam menambah kosakata. Kalau kosakata kita masih minim, walaupun nahwu sorofnya udah jago, tetap nggak akan bisa baca Arab itu. Ya, karena sangat berpengaruh besar seberapa banyak kita mengetahui kosakata untuk bisa membaca Arab itu. Ya, gitu. Karena kalau ilmu tasrif kan mempelajari perubahan-perubahan, pola-pola bentuk kata. Ya, kalau ilmu nahwu hanya mempelajari huruf terakhir saja, keadaan huruf terakhir. Apakah dibaca doma, fathah, kasroh, rojulun, rojulan, rojulin, itu ilmu nahwu. Selebihnya adalah kosakata. Ya, ilmu produk. Gitu ya. Jadi kita tambah ya, ada kosakata baru kita kuasai. Rojulun apa? Seorang lelaki. Imro'atun
seorang perempuan. Ya, kalau mau ditulis ya, kalau yang belum tahu. Waladun, anak laki-laki. Bintun, anak perempuan. Ya, itu yang kedua berakhiran tanwin. Yang ketiga diawali huruf alif dan lam. Alif lam. Yang namanya alif lam pasti di awal. Ya, yang namanya alif lam pasti di awal. Ya, terbalik dengan tanwin. Kalau tanwin pasti di akhir. Al ustadu, ya, apa artinya al ustadu? Ustad. Al ustadatu, ustadzah, ya, guru perempuan. Al talibu, pelajar laki-laki. Ya. Jadi setiap ada alif lam ya sudah pasti isim. Cuman tidak mungkin bergabung antara tanwin dan alif lam, itu tidak mungkin. Jadi harus salah satunya. Ya, kalau ada alif lam tidak mungkin ada tanwin. Kalau ada tanwin tidak mungkin ada alif lam. Jadi harus salah satu. Tidak bisa misalnya ar-rajulun, nggak bisa. Kalau ada alif lam tanwin harus hilang. Ar-rajulu. Begitu. Ya, kalau ada tanwin tidak boleh alif lam. Rajulun. Jadi salah satu antara alif lam dan tanwin itu. Ya. Walaupun nanti dari segi makna yang lebih dalamnya ada perbedaannya. Kalau secara makna dasar sama aja. Rajulun seorang laki-laki, ar-rajulu juga seorang laki-laki. Maknanya sama. Cuma nanti ada sisi makna yang berbeda. Ya, misalnya ya, kalau pakai alif lam itu marifah ya, nanti dipelajari. Marifah itu artinya sudah diketahui. Jadi disebut ar-rajulu, seorang laki-laki. Maksudnya seorang laki-laki itu sudah tahu yang mana. Kalau rajulun nakirah ya, itu belum diketahui yang mana laki-lakinya. Nah, itu ada perbedaan seperti itu antara alif lam dan tanwin. Ya, tapi secara makna dasar sama, artinya seorang laki-laki. Ya, cuman kalau pakai alif lam, laki-lakinya sudah tahu yang mana. Ar-rajulu, lelaki itu. Jadi dia sudah tahu. Rajulun seorang laki-laki, belum tahu yang mananya, belum ditentukan yang mananya, pokoknya seorang laki-laki aja. Ya, jadi itu tanda isim ya. Sehingga kemungkinan isim itu satu ada alif lam, ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam, tanwin. Kalau misalnya tidak ada dua-duanya, bisa nggak isim tidak ada dua-duanya? Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, bisa. Ya, cuma nanti syaratnya kemungkinannya dua. Ya, nanti sebenarnya dipelajari dalam materi-materi masih jauh ya, tapi saya kasih tahu ya, yaitu dia menjadi mudhaf ya, nanti belum tahu ya, nanti pelajari. Ya, mudhaf yang disandarkan kepada kata yang di depannya. Nah, itu syaratnya tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Ya, jadi ini sebagai gambaran bahwa memang ada isim kita temukan dalam kalimat, ya, menemukan dia itu isim, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Ada yang seperti itu. Itu namanya mudhaf. Itu dalam ilmu nahwu dipelajari. Atau yang kedua kemungkinannya dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Ya, pembagian isim mudhaf. Ismul ladzi la yansharif itu tidak menerima alif lam, tidak menerima tanwin. Ya, jadi di sini adalah gambaran supaya tahu bahwa ada isim yang tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, tapi dia termasuk isim. Jadi ini hanya sebagai ciri saja. Sebagaimana yang tadi saya katakan, kalau ada ciri-ciri ini sudah pasti isim. Tapi ketika tidak ada ciri-ciri ini belum tentu bukan isim. Begitu. Ciri-ciri ini untuk mempermudah kita mengenali. Ya. Nah, yang keempat didahului oleh huruf jar.
Nah, ini kita mengenal berarti ya nama baru, istilah baru yang namanya huruf jar. Kalau hurufnya sudah kita pelajari di sebelumnya, yaitu huruf di sini maksudnya huruf ma'ani yang sudah memiliki arti. Bahasa kitanya kata sambung atau kata bantu. Nah, nanti kata bantu, kata sambung, huruf-huruf ini ada nama-namanya. Nama-nama itu dilihat dari fungsinya. Ya, nama itu dilihat dari fungsinya. Ya, fungsinya ada dua. Ya, fungsi berfungsi berpengaruh terhadap kata berikutnya. Ya, misalnya fungsi lafaz. Fungsi lafaz. Jadi huruf tersebut berpengaruh kepada kata yang ada di depannya. Itu namanya fungsi lafaz. Nah, huruf jar ini disebut jar, itu fungsi lafadznya. Artinya dia berpengaruh kepada kata di depannya. Disebut aja huruf jar. Ya. Dan juga dilihat dari segi fungsi makna huruf-huruf itu. Jadi nanti jadi dikelompokkan nama-namanya, nama-nama huruf itu dilihat dari fungsi lafaz. Artinya pengaruh dia kepada kata yang lain atau kata di depannya, dan juga fungsi makna. Misalnya ada disebut huruf taukid. Nah, itu dilihat dari segi fungsi maknanya. Taukid itu apa artinya? Untuk menguatkan. Penguat artinya dilihat dari segi fungsi maknanya. Dia menguatkan ya perkataan yang dikatakan dalam kalimat tersebut. Sesungguhnya menguatkan. Nah, jadi huruf jar itu adalah nama huruf yang menunjukkan fungsi lafadznya. Kenapa disebut jar? Karena membuat kata di depannya menjadi majrur. Nah, ini nanti istilah dalam ilmu nahwu yang disebut dengan majrur. Majrur itu salah satu kondisi akhir dari suatu isim. Kondisi akhir dari suatu isim yang di antara tandanya atau tanda aslinya itu kasroh, akhirnya itu kasroh, itu majrur. Di antara tandanya yang tidak semua tanda majrur kasroh, tapi di antara tanda dan dia merupakan tanda asli itu majrur. Ini istilah. Nah, jadi huruf jar itu fungsinya membuat isim di depannya itu majrur. Majrur itu tandanya, tanda asalnya kasroh. Nah, maka dengan begitu yang terletak setelah huruf jar ini sudah pasti isim. Begitu. Sedangkan huruf jarnya huruf, bukan isim. Huruf jarnya termasuk huruf, namanya juga huruf. Kata sambung tadi, pembagian yang ketiga dari kalimat. Jadi yang dilihat itu adalah kata setelahnya. Kata setelah huruf jar itu pasti isim. Ya. Nah, otomatis karena dia fungsinya jar, ya, di depannya menjadi majrur, tanda majrur kasroh. Maka kita lihat dari contoh semua isim yang setelah huruf jar ini berakhiran kasroh. Dalam contoh di sini, minallahi. Tidak boleh kita membaca minallahu, tidak boleh. Tidak boleh kita membaca minallaha, tidak boleh. Harus minallahi. Kenapa? Karena minnya itu disebut huruf jar. Yang membuat isim setelahnya harus majrur, tanda majrurnya kasroh. Minallahi. Dan Allahinya sudah pasti isim karena terletak setelah huruf jar. Minnya huruf jar. Nanti kita akan ketahui huruf jar itu apa saja. Di sini disebutkan 9. Ada 9, walaupun sebenarnya lebih dari 9. Tapi yang paling sering ya kita temui 9 huruf jar ini. Ya, kalau dalam Alfiyah Ibnu Malik disebut ada 20 huruf jar. Ya, tapi ini 9 untuk mengenal ya. Yang pertama minallahi. Nah, apa artinya min itu? Dari. Minallahi berarti
dari Allah. Nah, Allahnya itu isim. Fil baiti, ya, kedua huruf jar fi. Ya, artinya di atau di dalam. Al baiti rumah. Nah, yang terletak setelah huruf jar setelah fi pasti isim. Al baitinya sudah pasti isim. Tapi di sini sebenarnya ada ciri lain juga ya, kalau itu sebelumnya sudah kita ketahui. Seperti Allahi, selain dia terletak setelah huruf jar, ciri lainnya apa? Ada alif lam, termasuk berakhiran kasroh. Gitu. Jadi cirinya tidak satu. Fil baiti al baiti. Cirinya apa saja deh? Ya, satu terletak setelah huruf jar, dua alif lam, tiga berakhiran kasroh. Ilal masjidi, ke masjid. Ila itu ke. Ini huruf jar juga. Al baitinya sudah pasti isim. Ya, sama ini cirinya. Alal kursi, ala di atas. Kursi. Ya, di atas kursi. Nah, kursinya sudah pasti isim. Karena terletak setelah huruf jar. Walaupun tidak ada alif lam misalnya ya. Tetap dia maju sebagai isim. Saya dihilangkan alif lamnya fi baiti misalnya. Ya. Tapi kalau dihilangkan alif lam dan tanwin tadi jadi mudhof. Artinya ada kata lain di depannya, misalnya fi baiti Ahmad, di rumah Ahmad. Jadi kalau kita nyebut fi baiti Ahmad, di rumah Ahmad, nah kata baitnya tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Itu disebutnya mudhof. Artinya disandarkan, rumah itu disandarkan kepada Ahmad. Di antaranya menunjukkan kepemilikan, rumah itu milik Ahmad. Maka kata baitnya kan tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Fi baiti Ahmad. Cuman tetap harus baiti kasroh karena majrur setelah huruf jar. Tidak boleh kita mengatakan fi baitu, fi baita, tidak boleh. Harus fi baiti. Ya, jadi itu yang keempat, cirinya terletak setelah huruf jar. Nah, huruf jar ada 9 ya, coba dibaca bareng-bareng. Min ada di atas atau atas terhadap fi di atau di dalam, ruba betapa banyak atau betapa sedikit, al ba'u ya bi dengan kafu misalnya ka seperti alamu ya li untuk, min ila an ala fi ruba ba kabla. Ya, soal ini mudah dihafalkan ya, min ila an ala fi ruba ba kabla. Min dari, ya min dari, misalnya minan nasi dari manusia, maka an-nasinya itu isim karena terletak setelah huruf jar. Ila kepada, ila suki ke pasar, suki pasar ya, ke pasar. An dari atau tentang, anin nabi dari nabi. Biasanya ane kalau kita baca hadis biasa pakai an Abi Hurairah. Dengan an Abi Sa'id Al-Khudri, an pakai an dari. Maksudnya ada diriwayatkan dari, kan begitu kalau hadis. Ala di atas atau atas, alal maktabi di atas meja. Fi ya di dalam, fil baiti di rumah. Ruba betapa sedikit, betapa banyak. Nah ini maknanya terbalik, kadang bisa betapa sedikit, bisa betapa banyak. Ya, yang saya pahami ruba ini menunjukkan satu keprihatinan. Ya, jadi nanti diartikan lebih banyak, betapa banyak atau betapa sedikitnya itu tergantung mana yang memprihatinkan. Misalnya ruba rajulin karim. Biasanya kalau yang positif itu sedikit, maknanya betapa sedikit. Kalau yang negatif itu maknanya betapa banyak gitu. Karena menunjukkan keprihatinan.
Kalau lelaki yang mulia itu positif atau negatif? Berarti maknanya betapa sedikit. Ruba rajulin karim, betapa sedikit laki-laki yang dermawan, yang pemurah, mulia. Kalau maknanya negatif, itu justru diartikan betapa banyak. Ruba so'imin, misalnya dalam hadis, ruba so'imin laisa min siyamihi illal ju wal atash. Itu dalam hadis. Ya. Ruba so'imin, betapa banyak orang yang saum yang mereka tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Betapa banyak. Ya. Ruba kasiyatin fid dunya 'aliyatun fil akhirah. Dalam hadis, betapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi dia telanjang di akhirat. Itu ruba. Ya, dan isim setelahnya, kata setelahnya pasti isim, tidak bisa dia masuk ke fiil. Dan juga harus majrur, ya, kasrah, ruba shaimin, ruba rajulin. Dan juga harus menggunakan tanwin, tidak boleh pakai alif lam. Ini khusus bagi ruba. Kalau yang lain kan bisa, ya. Kalau yang lain bisa pakai tanwin, alif lam, yang lain minan nasi, min nasin bisa. Fil baiti, fi baitin bisa. Kalau rubah tidak bisa. Rubah hanya bisa rubah rajulin, tidak bisa rubah rajulin, nggak bisa pakai alif lam. Harus pakai tanwin. Jadi setelah rubah harus pakai tanwin, ya, kasroh. Ruba rajulin, ruba shaimin, ruba kasiyatin, semuanya. Kemudian al-ba'u, ba'u itu maksudnya bi. Kadang ini nanti untuk menyebut huruf. Kalau satu huruf itu disebut nama hurufnya. Jadi kan bi dia satu huruf, tidak disebut bi, tapi al-ba'u. Jadi disebut nama hurufnya. Al-ba'u itu kalau dibaca ya bi, artinya dengan seperti bismillahirrahmanirrahim tadi. Ya. Misalnya bil qalami dengan pulpen, bil mirsami dengan pensil gambar. Kemudian al-kafu, kaf itu maksudnya kalau dibaca ka. Jadi dia kan satu huruf, sebutkan nama hurufnya kaf, nama huruf itu kaf. Nah ini kan kita harus tahu nama-nama huruf. Ya, waktu belajar baca Quran pakai apa? Iqra tuh. Disebutkan nggak nama-nama hurufnya? Alif, ba, ta, jim. Nah itu kadang di Iqra nggak ada, ya, nggak ada nama huruf. Ya, padahal penting kita mengetahui nama-nama huruf. Bukan hanya ketika diharokatin saja lalu dibaca fathah, kasrah, dhamma, tapi nama hurufnya sendiri harus tahu. Ya, alif, alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, zai, ro, zai, sin, shin, shad, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu. Nanti ditulisnya itu wawu tuh wawu dalam bahasa Arab. Wawu, ya. Wawu dalam bahasa Arab tulisnya wawu, al wawu. Al ya'u, al-lamu. Nah ini al ba'u, maksudnya bi, dibacanya bi dengan. Al kafu dibacanya ka, artinya seperti. Artinya seperti. Kal asadi seperti singa. Ya, kal asadi seperti singa. Kal qamari seperti bulan. Kemudian al-lamu, lam, huruf lam. Kalau dibaca maksudnya li. Lillahi artinya untuk Allah, li rasulillahi untuk Rasulullah. Ya.
Ya, sampai di situ dulu ada pertanyaan? Belum dilanjut? Ya, silakan Pak Rijo. Seperti apa? Mudah itu nggak boleh pakai alif kan kalau minal masjidil haram itu pakai alif kan. Itu bukan mudhof. Sifat. Jadi haramnya sifat, Pak. Sifat dari masjid minal masjidil harami. Bukan mudhof ilaih. Sifat. Jadi haramnya sifat bagi masjid. Masjidnya adalah masjid haram. Masjid yang dihormati, dimuliakan. Sifat. Jadi tidak mudhof ilaih. Kalau baitullahi nah baru mudhof ilaih. Baitullahi, baitunya mudhof, Allahinya mudhof ilaih. Baitunya tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Kalau berupa sifat harus sama alif lam, baitil haram al masjidil harami. Alif lam dua-duanya. Kalau tanwin dua-duanya baitun atau al masjidun haramun misalnya. Tapi jarang rata-rata pakai alif lam. Kenapa pakai lam? Karena sudah diketahui yang mana kan gitu. Masjidil haram tuh sudah tahu kan yang mana. Sehingga pakai alif lam. Ma'rifah. Ya. Lagi silakan yang ditanyakan. Ini santai aja, yang penting kita paham sedikit-sedikit, bisa diserap. Ya. Ustaz, Ya. kalau yang al-ba'u al-afu alam itu bentuknya dalam kalimat itu berarti yang al-ba'u itu bi gitu ya. Iya, di. Al-afu ka. Terus kalau alamu li. Iya. Dalam kalimat. Dalam kalimatnya dia disebutnya itu maksudnya nama hurufnya karena tadi dia satu huruf disebut nama hurufnya ya. Kalau dibacanya bi ya, li. Atau kadang yang li itu kadang la, jadi la pakai fathah. Misalnya kalau bersambung dengan domir dengan kata ganti hu misalnya, jadi lahu ma fis samawati. Itulah itu asalnya li, jadi la karena di depannya hu itu kata ganti dia. Kalau untuk manusia dia laki-laki, ya kan? Dia. Kalau untuk Allah ya dia saja, tidak pakai jenis kelamin. Begitu. Kadang menjadi lahu gitu. Itu sama artinya untuk juga ya, bekerja juga. Kita lanjut ya yang berikutnya. Insyaallah dipahami ya. Sang isim ini masih sangat dasar. Yang kedua al-fi'lu. Fi'lu itu kata kerja dalam bahasa ini. Ya, definisinya hampir sama dengan isim di awalnya. Nanti ya di akhir untuk membedakan itu. Huwa kalimatun dalat, kata yang menunjukkan ala makna, kepada makna. Semua ya tadi kata itu semua menunjukkan makna. Nah, menunjukkan maknanya fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Sama dengan isim tadi. Nanti untuk membedakan dengan huruf, kalau huruf itu memberi maknanya bukan pada dirinya sendiri, tapi pada yang lain. Seperti saya cerita contohkan ketika disebut Muhammad, tergambar dalam pikiran kita Muhammad. Kursiun ada gambarnya, kita udah memberi makna dari dirinya sendiri, dari kata itu sudah bisa tergambar maknanya. Berjalan misalnya sudah ada gambarannya. Duduk. Sedangkan huruf tuh enggak ada. Misalnya disebutkan min, dari ada gambarannya enggak dalam pikiran kita. Ketika disebut dari, ke, kan enggak ada. Nah itu huruf. Ketika digabungkan dengan kata lain, baru ada gambaran dari rumah, baru ada gambaran dari rumah. Ke pasar, baru ada. Itu untuk membedakan dengan huruf. Nah lalu untuk membedakan dengan isim, yaitu wakturinat bizamanin, dan bisa disertai dengan waktu. Ya, dan bisa disertai dengan waktu. Nah ini untuk membedakan dengan isim tadi. Kalau isim tidak bisa disertai waktu. Contohnya kataba, telah menulis. Nah, dia bisa disertai dengan waktu telah. Tadi waktu itu kan tidak 3 ya. Telah, sedang, akan.
Misalnya menulis, kan bisa dikatakan telah menulis. Nah, cuma nanti dalam bahasa Arab dibagi fiil kata kerja itu. Bagaimana kalau untuk telah? Ya, itu namanya nanti fiil madhi. Bagaimana kalau untuk sedang dan akan? Nah, nanti sedang dan akan itu disatukan sama fiilnya, namanya fiil mudhari. Ya. Jadi secara waktu dalam bahasa Arab fiil itu hanya dua, fiil madhi dan fiil mudhari. Simpel, sebetulnya lebih simpel dalam pembagian fiil kata kerja, ya. Berbeda dengan bahasa Inggris misalnya, banyak ya kan? Sampai ada 16 kan tenses gitu. Dalam bahasa Inggris kalau tidak salah. Kalau dalam bahasa Arab dari segi waktu hanya dua. Fiil madhi menunjukkan telah. Misalnya kataba, telah menulis. Ini fiil madhi. Qara'a, telah membaca. Fiil madhi. Yang kedua fiil mudhari. Fiil mudhari ini bisa dimaknai dua, bisa dimaknai sedang, bisa dimaknai akan. Nah, nanti untuk ini kemana, sedang atau akan? Karena kan nggak mungkin dua-duanya. Harus salah satunya kan. Kembali kepada maksud dari pembicara, apakah yang dia maksud itu sedang atau akan? Kembali kepada maksud dari pembicara itu sendiri. Gitu. Ya, jadi ketika diterjemahkan ya berkemungkinan dua, maka kita tulis di sini sedang atau akan. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Yaqra'u, sedang atau akan membaca. Nah, cuma nanti fiil ini ada perubahan-perubahan, ya disesuaikan dengan pelakunya. Karena dalam bahasa Arab itu setiap menyebut kata kerja sudah otomatis di situ ada pelakunya. Ya. Baik pelakunya itu zahir, ya artinya misalnya langsung disebut nama orang, kataba Muhammadun, berarti Muhammad telah menulis. Katabat Fatimatu, Fatimah telah menulis. Nah, ketika tidak disebutkan nama jelasnya, itu berarti menggunakan kata ganti. Nah, kata ganti ini nanti yang akan dipelajari di pembahasan berikutnya, yaitu disebut dengan dhamir. Ya, dhamir itu jumlahnya ada 14. Ya, 14 dhamir kata ganti dalam bahasa Arab. Dibedakan di antara orang ketiga, orang kedua, orang kesatu, laki-laki dan perempuan beda. Dalam bahasa Arab nggak sama. Kalau bahasa Indonesia kan nyebut kamu baik ke laki-laki, perempuan sama ya. Kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau ke laki-laki apa? Anta. Itu pun untuk satu orang. Perempuan anti satu orang. Kalau dua beda lagi, antuma. Kalau dua orang beda lagi, antuma. Kalau banyak beda lagi. Untuk laki-laki antum, untuk perempuan antuna, gitu. Jadi dalam bahasa itu bedakan. Ya, dibedakan antara untuk laki-laki, untuk perempuan. Ya, untuk satu orang, dua orang, atau tiga orang atau lebih, sebutnya jamak. Ya. Jadi beda. Nah, nanti fiil-fiil ini akan berubah, akan ada perubahan bentuk-bentuk hurufnya. Ya, tergantung dia itu pelakunya siapa. Ya, jadi ketika disebut kataba, sebenarnya ini sudah ada pelakunya, yaitu dia seorang laki-laki. Kataba itu sebenarnya artinya dia seorang laki-laki telah menulis. Jadi sudah ada pelaku di dalam. Jadi dalam bahasa Arab nggak bisa kita nyebut kata kerja saja tanpa pelaku, nggak bisa. Kita nyebut kata kerja dalam bahasa Arab sudah otomatis ada pelakunya di dalamnya. Kita nyebut kataba, maknanya itu dia seorang laki-laki telah menulis. Kalau nanti untuk dia seorang perempuan ditambah tak sukun, kataban. Kalau mau saya jadi katabtu, saya telah menulis. Kamu seorang laki-laki telah menulis, katabta.
Kamu seorang perempuan telah menulis, katabti, gitu. Jadi ada perubahan huruf-hurufnya, gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab itu setiap kita menyebut kata kerja sudah pasti ada pelaku di dalamnya. Tidak bisa hanya kata kerja. Kalau hanya kata kerja saja, nanti bukan menggunakan fi'il, nanti ada yang disebut dengan masdar. Masdar itu termasuk isim. Cuma kata kerja saja nggak ada pelakunya. Nah, itu pakai masdar, tidak pakai fi'il. Ya, yaqra'u sedang atau akan membaca. Tanda-tandanya, tanda-tanda fi'il yang pertama didahului oleh huruf qad. Qad artinya itu, nah ini bisa dua maknanya qad itu. Kalau setelahnya adalah fi'il madhi, tadi yang menunjukkan lampau, artinya sungguh. Qad itu artinya sungguh. Kalau setelahnya adalah fi'il mudhari, artinya adalah kadang-kadang. Jadi beda maknanya itu qad itu. Ya. Jadi qad kalau masuk ke fi'il madhi, fi'il madhi yang menunjukkan lampau tadi, itu artinya adalah sungguh, menguatkan arti, taukid sebagai huruf taukid, ya, untuk menguatkan arti. Kalau masuk ke fi'il mudhari, fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari yang menunjukkan sedang atau akan, itu artinya kadang-kadang. Misalnya qad kataba, berarti artinya apa? Sungguh telah menulis. Dia seorang laki telah menulis. Ya, kalau qad yaktubu artinya apa? Kadang-kadang dia seorang laki-laki menulis, sedang atau akan menulis. Itu qad. Ya. Nah, yang jelas qad itu setelahnya pasti fi'il. Kalau qadnya sendiri huruf, dia huruf taukid. Huruf taukid atau kalau kadang-kadang namanya taklil, huruf taklil. Jadi yang terletak setelah qadnya itu sudah pasti fi'il. Makanya dia menjadi ciri. Misalnya qad qamatis shalah, ini dalam qomat ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya. Ya, yang menjadi fi'il berarti yang mana? Kata yang mana? Qomat, kata qomatnya. Qomat itu fi'il, artinya telah berdiri. Sungguh telah berdiri sholat. Qomat telah berdiri. Ya, kemudian yang kedua ya didahului oleh huruf sin, artinya sa. Sin itu maksudnya sa, dibacanya sa. Sa itu artinya akan. Sa itu artinya akan. Nah, ini hanya masuk ke fi'il mudhari. Hanya masuk ke fi'il mudhari sa itu, tidak bisa masuk ke fi'il madhi. Nah, tadi kan fi'il mudhari itu artinya apa dari segi waktu? Menunjukkan waktu sedang atau akan. Ya kan? Itu fi'il mudhari. Ketika dimasuki huruf sa, makna sedangnya hilang, jadi akan saja. Jadi kalau misalnya yadhabu kan sedang atau akan pergi.
Ketika dimasuki saya dhabu, mananya jadi akan pergi. Sedangnya nggak ada lagi, nggak bisa dimanai sedang. Kalau dimasuki oleh sa. Seperti tadi, yaktubu tadi apa artinya? Sedang atau akan menulis. Ketika dimasuki sayaktubu, mananya akan menulis. Tidak ada lagi mana sedang. Yaqra'u, sedang atau akan membaca. Ketika dimasuki sayaqra'u, akan membaca. Gitu ya. Yarji'u, sedang atau akan pulang. Sayarji'u, akan pulang. Begitu. Jadi sa itu bermakna akan, dan dia hanya masuk ke fiil mudhari. Tidak bisa sakataba, nggak bisa. Sakoroa nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi dia hanya masuk ke fiil mudhari. Ya, yang ketiga didahului oleh kata saufa. Saufa ini bermakna akan juga, cuman maknanya lebih jauh, sehingga artinya itu lebihnya kelak gitu ya. Akan tapi masanya lebih jauh. Kalau sa itu akan waktunya dekat, misalnya 5 menit lagi gitu. Saat habu, saya akan pergi, itu maksudnya sebentar lagi, tidak lama gitu. Saat habu ila sub, bisa setelah 5 menit, setelah 1 jam, atau misalnya sore gitu. Itu akan, jadi waktunya dekat. Tapi kalau saufa akan tapi jauh waktunya, kelak, misalnya sebulan lagi, setahun lagi, atau di akhirat. Misalnya di dalam Al-Quran, saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Maksudnya nanti di akhirat. Jadi maknanya lebih jauh akannya itu. Kalau saufa, ya. Jadi kelak kalian akan mengetahui. Dan dia hanya masuk tentu ke fi'il mudhari, karena bermakna akan kelak. Sedangkan fi'il madhi nggak masuk, karena fi'il madhi kan maknanya telah, nggak cocok. Kan nggak mungkin kelak telah mengetahui, kan nggak mungkin. Sehingga dia tidak bisa masuk ke fi'il madhi, hanya masuk ke fi'il mudhari. Yang keempat, diakhiri huruf ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah itu tak bersukun. Sukun artinya tak dengan kondisi sukun yang berfungsi untuk mu'anas. Mu'anas itu perempuan. Tak sukun untuk mu'anas disebut ta ta'nis sakinah. Ya, yaitu maksudnya dia masuk ke fi'il madhi. Tak sukun ini masuk ke fi'il madhi. Jadi dia untuk menunjukkan perempuan. Kalau tadi kataba itu kan dia seorang laki-laki telah menulis. Kalau kita ingin menggunakan untuk perempuan, dia seorang perempuan telah menulis, tinggal ditambah tak sukun katabat. Gitu. Jadi tinggal ditambahkan tak sukun katabat. Qara'a tadi kan telah dia seorang laki-laki telah membaca. Kalau menginginkan untuk perempuan, dia seorang perempuan, tinggal ditambah menjadi qara'at. Qala telah berkata, dia laki-laki telah berkata. Kalau ingin untuk perempuan menjadi apa? Qalat, begitu. Tinggal menambahkan tak sukun di depannya. Dan dia hanya untuk fi'il madhi yang menunjukkan telah. Ya, qalat zahaba, telah pergi, dia seorang laki-laki telah pergi. Kalau untuk perempuan menjadi zahabat. Ya. Bisa dipahami sampai situ? Ada yang ditanyakan? Ya, sedikit-sedikit, pelan-pelan, yang penting kita bisa menyerapnya, ya, bisa memahaminya.
Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah ilmu dan terus menumbuhkan semangat kita untuk lebih mempelajari lagi. Syukran ala ihtimamikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.